Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rofiana Istiqomah dari IAIN Kudus. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian tahu nggak pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang irreversibel, yang artinya tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula dan bisa diukur secara kualitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, organ maupun tubuh menuju kedewasaan. Proses ini tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Yang pertama, faktor dalam. Itu ada dua. Yang pertama, gen dan hormon. Yang pertama, gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan buah. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis, yaitu yang pertama, hormon auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, hormon giberlin berperan untuk membentuk biji serta berkembang dan berkecambah embrio. Yang ketiga, hormon etilen berperan untuk mematangkan buah dan perontokan daun. Yang keempat, hormon sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima, asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam, hormon kaolin berperan untuk proses organesis tanaman. Yang keenam, hormon kaolin berperan untuk proses organogenesis tanaman. Yang ketujuh, hormon asam taumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Yang kedua, faktor luar. Itu ada 5. Yang pertama, nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor paling utama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Dan yang kelima, tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdapat 3 tahap. Yang pertama, perkecambahan. Yang kedua, pertumbuhan primer. Yang ketiga, pertumbuhan sekunder. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu perkecambahan epigial, yang kedua perkecambahan hipogial. Yang kedua, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Yang ketiga, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem sekunder. Ketika pertumbuhan berlangsung secara aktif, sel-sel meristem membelah membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru yang terbentuk itu pada awalnya rupanya sama, tetapi setelah dewasa, sel-sel tadi berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder yang meliputi yang pertama, kambium gabus, yang kedua, kambium fasis, yang ketiga, kambium interfasis. Yang pertama, kambium gabus adalah pertumbuhan logen menghasilkan jaringan gabus. Yang kedua adalah kambium fasis. Kambium fasis berperan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk flom sekunder ke arah luar. Selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut arah jari-jari dari bagian xilem ke bagian flom yang disebut jari-jari empulur. Yang ketiga, kambium interfasis adalah merupakan kambium yang membentuk jari-jari empulur. Cukup sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.